Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, kita lanjut ya pada sifat wajib bagi Allah yang ke-7 ya. Tadi ke-6 sudah kita bahas wahdaniyah atau Tunggal Esa ya. Sifat wajib yang ke-7 adalah kudroh atau berkuasa ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 20, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, ini jelas ya, Allah Maha kuasa, kudrah ya, kudrah, berkuasa, Maha berkuasa. Ini kudrah atau kudrat ya. Oke. Kemudian yang kedelapan adalah iradat atau iradah ya, atau berkehendak. Apa itu iradah? Apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Dalam surah Yasin ayat 82, Allah di sana berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun." Ya. Sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya keadaannya apabila dia mengendaki sesuatu, maka Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah, kun fayakun. Ya. Oke. Ini adalah yang kedelapan adalah iradah. Ya. Maha berkehendak. Yang sembilan adalah ilmu. Ya. Ilmu. Apa ilmu? Mengetahui. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4 ya. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna basir ya. Jadi Allah itu, pengetahuan Allah itu adalah tidak terbatas ya. Allah tahu yang tampak dan yang tidak tampak, yang kecil maupun yang besar. Semuanya Allah adalah Maha mengetahui. Ilmun ya, Maha mengetahui. Yang 10 adalah hayat atau hidup. Allah itu Maha hidup ya. Tidak pernah akan mati, tidak akan musnah, tidak akan binasa. Allah kekal selamanya ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 58, Allah di sana berfirman, "Wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih." Ya. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya ya. Dalam dalam apa itu? Dalam ayat kursi juga sering kita baca ya. Sinatu wala naum ya. Jadi Allah tidak tidur, kemudian tidak musnah, tidak mati, karena Allah adalah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kalau kita akan mati gitu ya. Oke. Lanjut. 11. Sama, mendengar. Allah Maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 76, Allah di sana berfirman, Wallahu was-sami'ul alim. Ya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Ya, dalam ayat lain ya. Sebenarnya Allah itu adalah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Ya, jadi Maha mendengar. Yang kedua adalah basar atau melihat, Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, penglihatan Allah tidak terbatas ya.
Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia Allah, di dunia ini ya. Dia Maha melihat, mengetahui apapun yang ada di dunia ini. Innahu was-sami'ul basir. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat ya, atau Maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1 ya. Oke. Jadi basar ya, basar. Yang ke-13 adalah kalam ya, yaitu berfirman. Allah itu berfirman. Maha berfirman, bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari siapapun atau dari manapun ya. Terbukti dari adanya firman Allah adalah adanya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 143 Allah jelaskan di sana, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami Allah pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan Allah telah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Ya. Kemudian berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Ini ayatnya terputus ya, atau terpotong di sini ya. Di sini dijelaskan dalam surah ini, ayat 143 ini memang di situ dijelaskan Musa mohon pengen lihat wajah Allah ya. Tapi kemudian begitu Allah tampakkan sinar atau nurnya di gunung, kemudian gunung itu terpecah dan hancur berantakan dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kemudian pingsan selama 40 hari. Ya, subhanallah ini ya. Jadi ternyata matanya Nabi Musa ini adalah tidak mampu melihat Allah meskipun hanya berupa nur atau berupa sinar yang kemudian memberantakan, memecahkan gunung-gunung di depannya sampai kemudian membuat Musa pingsan selama 40 hari. Dalam tafsir begitu ya. Jadi memang artinya dalam mata kita tidak mampu melihat Allah di dunia ini. Tapi nanti kalau kita menjadi ahli surga, ya menjadi ahli surga nanti insya Allah akan melihat wajah Allah. Dan kenikmatan yang paling agung yang tidak ada bandingannya adalah melihat wajah Allah di surga. Ya, moga-moga kita semua nanti semua menjadi ahli surga ya. Jangan naudzubillah jangan masuk neraka, tapi menjadi ahli surga. Nah sekalian, dialog di sini dalam surah ini, surah Al-A'raf ayat 143 ini, maka kemudian membuktikan bahwa Allah itu berfirman kepada Nabi dan Rasulnya dengan kemudian bukti adalah ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, ada kitab Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Dan juga termasuk ada Suhuf kepada nabi-nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Ya, ini bukti adalah Allah adalah kalam berfirman. Adanya persamaan antara kalam Allah dengan kalam manusia hanya pada bahasa atau lafal saja, tidak pada hakikat ya. Karena sifat kalam Allah adalah qadim dan tidak terdiri dari huruf-huruf yang merupakan bahasa manusia. Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab itu adalah merupakan perwujudan ya, manifestasi dari sifat qadim Allah ya, kemudian dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Jadi memang namanya kalam Allah dengan kalam manusia kan berbeda, tidak sama. Sifat kalam ini Allah menyampaikan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Ya. Berupa wahyu ya, berupa wahyu. Nah, dalam Islam diyakini bahwa wahyu Allah merupakan wujud pembuktian adanya kalam atau Allah berbicara kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada para nabi dan rasulnya. Lanjut, yang ke-14, qadiran berkuasa ini ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta nih ya. Jadi ada kudro juga tadi sebelumnya ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yakhtafu absarahum dan seterusnya ya.
Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, ini adalah Maha berkuasa. Surah Al-Baqarah ayat 20. Lanjut. Muridan berkehendak ini ya. Ini juga tadi ada iradah dari bersama ya, berkehendak. Allah Maha berkehendak ini ya. Dalam surah Hud ini, Hud ayat 107, di sana Allah disanakan khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ya, Allah itu adalah Maha pelaksana ya terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, terserah Allah ya gitu ya. Oke. Yang ke-16 adalah aliman, Maha mengetahui. Ini juga dengan alim sama ya, Maha mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Oke, ini saya kira kalian juga bisa memperdalam di sumber yang lain di buku e-learning atau nanti di LKS ya. Kemudian yang 17 adalah hayyan, hidup. Dalam surah Al-Furqan ayat 58 juga Allah mengatakan dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi ini adalah hayyan ya, hidup. Ya. 18 adalah sami'an. Ya, ini juga sama tadi ya. Maha mendengar juga ya, mendengar. Allah mendengar pembicaraan manusia. Wallahu was-sami'ul alim. Ya, ini sami'an ya. Ada sami'an ada sama ada sami'an. Kemudian basiran ya. Apa basiran juga Maha melihat, basar ya. Karena Allah yang melihat tiap-tiap yang wujud, benda yang ada maupun yang tidak terlihat ya. Innahu was-sami'ul basir ya. Kemudian yang 20 adalah mutakalliman, kalam ya, berfirman ya. Tadi yang saya sebutkan atau jelas sebelumnya di sana di surah Al-A'raf ayat 143 Allah di sana menjelaskan bagaimana Allah berdialog dengan Nabi Musa. Nah, Musa pengen lihat wajah Allah, ternyata dia tidak kuat matanya sampai pingsan 40 hari karena mata makhluk, mata manusia tidak bisa melihat wajah langsung kecuali nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekalian inilah yang di PC Jari ini ya sampai di sini tentang 10 sifat wajib bagi Allah yang perlu kita ketahui dan mengulang nih kalau yang dari SMP MTS pernah belajar ini mengulang lagi ya. Dan mungkin juga Anda juga sudah familiar dengan syair yang sering dilakukan ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradat ilmu hayyan sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman gitu ya. Ini yang apa namanya bisa kita supaya menghafal ya. Ada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi berikutnya tentang sifat ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ada sifat mustahil. Insyaallah kita akan bahas pada PJJ berikutnya ya. Oke, jadi inilah yang sama-sama kita kaji pada hari ini. Kalian tidak hanya tidak hanya mengetahui ya, tidak hanya mengetahui tapi harus bisa menghayati, kemudian meyakini, memahami, meyakini dan menghayati dan mengamalkan dari 20 sifat wajib bagi Allah yang harus kita imani, kita yakini sehingga kita kemudian akan menjadi orang-orang yang imannya semakin kuat, semakin baik ya, karena kita tahu Allah dengan segala sifat kesempurnaannya yang senantiasa mengawasi gerak-gerik kita gitu ya. Demikian sekalian untuk hari ini cukup dengan close dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.